Halo teman-teman, aku Arni dari kelas 10 jurusan Pariwisata. Kali ini kita akan ke Benteng Fort Rotterdam. Nah, kali ini aku juga akan menceritakan sejarah, fungsi, dan keunikan benteng tersebut. Tapi ini masih di jalan ya teman-teman. Fantastic. Nah, ini udah sampai teman-teman. Fantastic. Dan inilah penampakan luarnya. Dan ini tampilannya kalau kita sudah masuk ya. Fantastic. Nah, sejarahnya itu Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gua Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Mandrigau Daimbonto Kareng Lakiung. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian, pada 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Karst di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis Spilman antara 1655 sampai 1669. Kala itu, Kerajaan Gua Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada Belanda nih. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai nama kelahiran Spilman. Spilman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Sejak saat itu, Benteng Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Fungsi Benteng Fort Rotterdam yaitu benteng ini merupakan salah satu dari 15 benteng pengawal yang dibangun oleh Kerajaan Gua Talo untuk menangkal invasi Belanda loh. Benteng-benteng tersebut membentang dari utara hingga selatan dengan benteng utamanya yaitu Benteng Sumba Opuh. Akan tetapi, kini hanya Benteng Fort Rotterdam yang kondisinya relatif utuh karena benteng-benteng lainnya telah dihancurkan oleh Belanda. Sepanjang sejarahnya, Benteng Fort Rotterdam memiliki banyak fungsi sesuai dengan keadaan zaman loh. Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Benteng Rotterdam adalah digunakan sebagai tempat untuk menawan Pangeran Diponegoro sejak 1833 hingga wafatnya pada 8 Januari 1855 loh. Nah, di tempat inilah Pangeran Diponegoro menyusun catatan tentang budaya Jawa, misalnya wayang, mitos, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Benteng Fort Rotterdam juga pernah digunakan sebagai camp tawanan perang Jepang selama Perang Dunia II loh. Ketika masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945,
Benteng ini digunakan sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan dan bahasa. Pada 1945 sampai 1949, Benteng Fort Rotterdam kembali beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menghadapi pejuang-pejuang Indonesia. Kemudian, pada tahun 1970-an, benteng ini dipugar secara ekstensif dan sekarang menjadi pusat budaya, pendidikan, tempat untuk acara musik dan tari, serta tujuan wisata bersejarah. Salah satu gedung di dalam kompleks ini difungsikan menjadi museum Provinsi Sulawesi Selatan bernama Lagaligo yang menampilkan beragam benda bersejarah, manuskrip, patung keramik, dan pakaian tradisional. Nah, salah satu keunikan dari benteng ini adalah benteng ujung pandang ini bentuknya yang menyerupai penyu hingga orang Goa sering menyebutnya sebagai benteng Panyua. Yap, jika dilihat dari ketinggian, bentuk benteng ini menyerupai penyu yang sedang menuju pantai. Penyu bermakna mendalam loh bagi kerajaan Goa Talo. Nah, penyu merupakan lambang kerajaan pimpinan Sultan Hasanuddin tersebut, seperti penyu yang bisa hidup di darat dan di laut. Kerajaan Goa Talo berharap bisa berjaya baik di darat maupun di laut. Jadi gitu teman-teman. Segitu dulu ya penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Every time I pray for better days, every day feel it coming on the way. Gotta step on every pace and no matter what it takes. Tak pusing mereka bilang ini itu. Haters gonna hate when you try to make a move for the better days. Takkan ada yang mulus for the better days. Bukan cuma soal fulus ya. Keep my hopes up high for the better days. Tell myself that I will make it to the better days. I was only tripping for a moment. Now I wanna spend every moment with you. You're the only one that I'll be holding, and everybody else can take a walk. You know, I swear you were always gonna be my favorite. You were always gonna make me stay. But even if I never make it famous, fuck being famous. 'Cause I swear you're still always gonna be my favorite. You're still always gonna make me stay. But even if I never make it famous, fuck being famous. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. My favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's Something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Even though I see that I'm in too deep, I still gotta let you know that I never wanted anyone more. Falling forwards onto the floor. Feels Nah, dan buat yang udah nonton sampai habis, terima kasih ya teman-teman. Bye-bye.